Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sore ini kita menjelang berbuka puasa kita bisa bermuajaah thalabul ilmi meskipun melalui online alias daring. Semoga Allah senantiasa melimpahkan pahala kepada kita semuanya, dan insya Allah majelis ini juga disebut dengan majelis thalabul ilmi. Selamat bergabung Bapak-Bapak, saya tidak bisa sebut satu persatu. Insya Allah setelah ini nanti waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ustadz Haji Muhammad Nur untuk memulai materi seri Tahsinul Quran, dan malam ini dan sore ini kita akan membahas tentang bacaan gharib muskilat atau bacaan perkecualian atau yang aneh di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti selesai sebelum berbuka puasa. Silakan Ustadz Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Bapak-bapak yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah karunia panjang umur sehat walafiat, sehingga kesempatan ini kita gunakan untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam. Bapak-bapak yang saya hormati, sore hari ini kita akan membahas bacaan Al-Quran yang dianggap aneh atau muskil. Yang dianggap aneh itu dalam bahasa istilah dinamakan gharib, yaitu kalimat dengan cara bacanya tidak sama. Dan itu tidak terjadi kepada setiap juz, tapi pada juz-juz tertentu. Dan pada sore hari ini saya akan memulai bacaan Saktah. Saya memulai bacaan yang dinamakan imalah, yang biasa dibaca oleh anak-anak kita itu ketika mau bepergian. Ini doa dari Nabi Nuh ketika mau naik kapal. Dan ayat ini ada di surat Hud ayat 11. Ayat 41. Juz 11 ayat 41. Ya, surat Hud. Surat 11. Iya, benar. Surat Hud. Surat Hud juz 12. Maaf ya, surat yang ke-11. Ayatnya 41. Di situ bacaannya mestinya tulisannya majroha gitu. Yang digunakan bacaan gharib itu, bacaan yang nyeleneh itu terdapat di kata majroha. Tapi mohon maaf bapak-bapak, itu cara bacanya bukan majroha, tapi majreha. Itu ya. Majreha atau dikatakan bacaan imalah ya adalah membaca fathah yang condong ke kasroh. Dari caranya miring. Coba saya praktekkan. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi cara bacanya majreha. Sering kita dengar ketika kita baca doa itu semua benar.
Tapi ketika kita baca Quran, sering kedengaran salah karena dibacanya majroha, karena lihat tulisannya. Nah, jadi yang benar cara bacanya majreha, yaitu membaca fathah yang condong ke kasro, gitu. Dimiringin majreha. Sudah paham, Mbak? Ini yang dikatakan imalah. Biasanya di Quran ditulisin alif, mim, dan lam. Nggak pakai harokat itu. Barangkali ada yang ditanyakan mengenai bacaan imalah ini, Bapak. Pak Suah kelihatan nggak? Jelas kelihatan. Ya, cukup jelas ya. Pak Detano itu yang di PowerPoint kelihatan kan ya? Jadi ini yang dikatakan bacaan gharib atau bahasa lain juga dikatakan muskil. Ya, ada di surat Hud, juz 12, surat yang ke-11, ayat 41. Saya ulangi lagi. Faqala kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi al-ghafurur rahim. Ya, cukup ya. Itu satu bab ini. Berikutnya adalah yang kedua kita bahas bacaan sakta. Sakta itu beda dengan syiddah. Kalau syiddah ditandai harokat seperti angka 3 menghadap ke atas. Yang artinya syiddah itu menguatkan bacaan. Sedangkan kalau sakta itu ditulis huruf shin, belakangnya agak monyong ke atas, menjulang ke atas. Atau di dalam font Al-Quran itu ada yang ditulis lengkap, sin, kaf, dan ta. Namanya sakta. Maksud dari sakta itu kalau dari segi bacaan Latin itu pakai koma dan titik. Nah, pengertian daripada huruf tajwid yang sakta itu adalah berhenti sejenak tanpa nafas. Paham ya Pak ya? Paham ya Pak ya? Sakta, dari maksud dari sakta itu adalah kalau dalam susunan ketika kita membaca berhenti sejenak tanpa nafas. Dan itu di Al-Quran ada 4 tempat. Yang pertama ada di awal surat Al-Kahfi. Yang kedua ada di surat Yasin. Surat Yasinnya ayat 52. Saya mulai yang surat Kahfi tadi. Yang ketiga surat Al-Mutaffifin. Ya. Surat Al-Mutaffifin ini juz Ammah. Surat yang ke-83 ayat 14. Caranya baca kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Mestinya kalau kalimat ini tidak ada sakta, itu masuk kepada idgham jinsi. Karena ada lam mati ketemu roh. Nah ini yang dikatakan pengecualian. Karena ada sakta, maka idgham jinsinya dikalahkan jadi sakta. Caranya baca di jarak sejenak. Tapi nggak pakai nafas. Kalabal
rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu Pak, cara bacanya. Jadi bal itu berhenti tapi enggak pakai nafas. Ya. Contoh berikutnya. Berikutnya di surat Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ini ayatnya 14. Wa qilaman roq. Mestinya kalau secara umum wa qilamar roq jadi dhambilahuna. Tapi karena ini ditandai sakta, maka yang dimenangkan adalah saktanya, karena sakta itu di Al-Quran tidak banyak, hanya 4 tempat. Tadi kita bahas di surat At-Tafikin. Ini surat Qiyamah. Surat Qiyamah itu surat yang ke-75, juz 19. Ayat 14. Wakilaman roh. Jadi jelas. Wakilaman roh. Itu bacanya. Ya, sudah jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Pak Agung, barangkali hostnya bisa memandu, Bang. Kalau ada pertanyaan langsung saja Bapak Ibu. Bapak langsung bicara. Speakernya aktif semua kan ya? Aktif semua. Oke. Mungkin belum ada pertanyaan ya? Ya, langsung saja. Saya lanjut ya. Ya. Kemudian, oh ini masih belum ya. Kemudian yang ketiga di surat Yasin ayat 52. Masih tentang saktah ya. Masih tentang sakta. Tapi ini tampilannya di sini belum sempat. Yasin ayat berapa Pak Nur? 52. 52. Silakan baca Pak Nur. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadalah min marqadina, itu yang dikatakan sakta itu. Kehada, jadi qadina ada. Nah itu terdapat di dalam surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Begitu. Ya, ini sakta yang ketiga. Tinggal satu lagi sakta. Sakta berikutnya Pak Nur, karena belum sempat saya buat PowerPoint-nya. Sakta yang terakhir, saya ulangi lagi, apa sih tandanya sakta dengan sadda? Beda. Kalau sadda atau syidda itu maknanya menguatkan. Kalau sakta, ya, sakta itu maknanya adalah, maksudnya berhenti sejenak tanpa nafas. Satu lagi di awal surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu juz 15 yang di surat 18 ya. Itu dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir ayat itu Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nah, berhentinya di situ kalau baca supaya saktanya nggak hilang. Gitu. Jadi kalau nafasnya nggak kuat berhentinya qayyima. Jadi saktanya hidup.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Itu baru diteruskan qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Begitu. Ya. Di ayat pertama dan kedua ya Pak? Ya, ayat pertama dan kedua. Jadi kalau baca supaya saktanya nggak hilang, berhentinya di ya di wajah qayyimah. Nah, sejenak aja nggak tete itu qayyimah. Baru diulangi qayyimah liyung gitu. Ya. Nah, ini tentang bacaan ismam Pak sekarang. Sekarang kita menginjak ke bacaan ismam. Ismam itu artinya menampakkan dhamma yang terbuang. Ismam itu ada di contoh. Artinya dulu ya, ismam itu menampakkan dhamma yang tertuang dengan cara bibirnya monyong. Ya, apa itu? Itu menampakkan dhamma yang tertuang dengan isyarat bibir monyong. Lah adanya di surat Yusuf Pak ya. Ayat 11. Ya. Surat Yusuf ayat 11. Saya bilang tadi ya. Ya. Saya tadi bilang bahwa ismam itu menampakkan dhamma yang tertuang dengan bibir monyong. Contohnya begini. Qalu ya abana malaka la ta'manna gitu. Jadi bibirnya ditarik ke belakang dulu. Ta'manna gitu. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Baca shot dulu. Ya. Saya ulangi lagi. Menampakkan dhamma yang terbuang dengan isyarat bibir monyong. Caranya baca ta'manna gitu. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Gitu. Lanjut ke lafaz ana yang dibaca panjang. Pak Nur. Ya. Di Al-Furqan ayat 49. Kata lafaz ana lafaz ana di Al-Qur'an itu semuanya berbunyi pendek. Tapi ada pengecualian di dalam Al-Qur'an yang ana dibaca panjang hanya ada 4 kata atau 4 tempat. Jadi ana selain itu semuanya dibaca pendek. Lah ana yang dibaca panjang itu ada 4. Contoh satu ya di dalam surat Al-Furqan ayat 49. Surat Al-Furqan itu juz 19. Kalau Bapak bawa Quran pojok itu 2
ini apa? Lembar kalau bahasa. 2 lembar. 2 lembar. Adanya di sebelah kiri tengah. Bunyinya linuhyiya bihi baldatan maitan. Ya. Linuhyiya bihi baldatan maitan fanusqiyahu mimma khalaqna an'ama wa anasiya. Anasia. Karena anasia, kenapa kok dibaca panjang? Karena anasia itu jadi satu kata, satu kalimat. Gitu. Tidak berdiri sendiri. Nah, selain 4 itu berdiri sendiri. Jadi di surat Furqan itu ananya tetap dibaca panjang. Yang bunyinya anasia wa ana katsira. Dan keduanya itu ananya pendek. Ya. Begitu. Ya, begitu. Ya. Bapak-bapak, untuk sementara kami cukupkan sekian dulu karena sudah menjelang maghrib. Mudah-mudahan walaupun ini sebentar, mudah-mudahan walaupun dapatnya 1 atau 2 judul, mudah-mudahan mendapatkan pahala dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan panjang umur. Amin. Dan dimudahkan segala urusan kita, wabil khusus ibadah puasa kita, sholat fardu kita, sunnah kita semuanya diterima Allah. Amin.